Persoalan royalti hak cipta lagu sedang ramai dibicarakan karena minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pakar hukum Prof. Hufron menegaskan, memutar lagu tanpa izin pencipta dapat berujung pada tuntutan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Regulasi teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik. Hufron menyarankan pelaku usaha membuat perjanjian lisensi dengan pencipta lagu agar terhindar dari tuntutan perdata di kemudian hari. Restoran, kafe, dan tempat komersial lainnya menjadi contoh lokasi yang harus mengurus izin sebelum memutar lagu secara publik. Hufron mengingatkan agar harga royalti tidak terlalu tinggi, menyesuaikan dengan skala usaha sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Di negara maju, pembayaran royalti sudah menjadi hal biasa, sedangkan di Indonesia, hal ini masih menimbulkan pro dan kontra. Hufron berharap ke depan ada sosialisasi regulasi royalti yang lebih masif kepada pengusaha dan pelaku UMKM demi kemajuan musik dan ekonomi Indonesia. Kenapa ini menjadi Rio menurut saya? Karena persoalan ini belum teredukasi, tersosialisasi dengan baik di masyarakat gitu. Kalau di negara-negara maju seperti Amerika, seperti Jerman, dan di berbagai negara lain, ini hal yang biasa, hal yang lumrah sebenarnya. Selalu ada lisensi, walaupun ada perkecualian pada lagu-lagu tertentu karena dianggap itu adalah domain publik. Misalkan lagu kebangsaan ya tidak ada royalti, semua bisa kemudian menyanyikan kapan saja, di mana saja. Persoalan itu menjadi ketidaktahuan bagi pengguna atau pemilik kafe, pelaku usaha pemilik kafe yang kemudian tidak membayar royalti itu, ya tentu memang ada konsekuensi hukumnya, baik secara perdata maupun secara pidana. Kalau misal mereka secara perdata, misal berdamai, diselesaikan kekeluargaan, ya selesai, karena ini lebih bernuansa perdata. Tapi kalau dia bersikukuh, ternyata dia memanfaatkan, memutar lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta, itu pelanggaran pidana gitu, bisa bergeser ke perkara pidana. Tapi pidana itu bersifat ultimum remedium, sehingga akan lebih bagus kalau ini selesaikan secara perdata. Tapi kalau lebih bagus lagi ya tentu dengan perdamaian. Karena kalau ini digugat perdata ya tentu melalui pengadilan niaga. Butuh waktu yang menurut saya proses yang panjang gitu. Menurut saya lebih bagus diselesaikan secara keluarga. Yang penting diedukasi buat masyarakat bahwa adalah melekat pada pencipta atau pencipta lagu atau pemegang hak cipta itu adalah hak yang disebut hak eksklusif. Yang hak eksklusif itu hak untuk sebenarnya dia menyanyikan sendiri, misalkan dia kemudian membuat pertunjukan sendiri, misal, itu haknya dia karena dia adalah pemegang hak cipta. Tetapi bisa saja kemudian dia hak ekonominya itu kemudian bisa, misalkan hak ekonominya itu bisa misalnya ke produser, ke penerbit misalkan gitu Mas, atau kepada hak terkait itu kepada pelaksana pertunjukan. Oh boleh Mas, jadi itu dialihkan hak ekonominya. Tetapi orang yang kemudian menggunakan tadi, memperbanyak, menggandakan, menyanyikan, memutar, itu harus tetap pilihannya dia akan membayar royalti melalui mekanisme yang disediakan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu membayar lewat
lembaga manajemen kolektif, atau dia mengadakan perjanjian secara langsung dengan pencipta atau pemegang hak. Itu tidak ada persoalan, Mas, karena ini lebih bersifat keperdataan gitu. Menteri Hukum dan HAM itu diatur tentang besaran royalti gitu, yang ditentukan berdasarkan jumlah kursi, luasan tempat, jumlah lagu yang diputar, dan seterusnya. Tetapi menurut saya, supaya tidak memberatkan bagi pelaku usaha, ada perlu menurut saya klasterisasi gitu. Misalnya ada pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan UMKM. Tentu bagi pelaku usaha yang besar atau kategori besar atau menengah itu diberi royalti yang mungkin lebih besar dibanding perusahaan kecil dan UMKM, supaya industri musik juga bisa tumbuh berkembang, tapi pelaku usaha juga tetap bisa hidup. Jadi bisa dua-duanya bisa jalan gitu, Mas, antara pertumbuhan industri musik dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dari kalangan yang kelompok menengah ke bawah atau UMKM. Dengan begitu maka akan menjadi lebih ada keberlanjutan dalam konteks pertumbuhan industri musik di satu sisi dan perekonomian di sisi yang lain.